Jadi agama kita itu pondasinya adalah percaya, membenarkan, mengimani terhadap perkara yang tidak terlihat oleh mata. Itu pondasinya. Ya, beriman kepada Allah, kepada malaikat. Ya, malaikat yakin ada, Bu? Yakin? Pernah Ibu melihat malaikat? Gimana membuktikan malaikat itu ada? Yakin aja. Ya, jadi tahapan ihsan itu adalah melihat sesuatu yang tidak menggunakan dengan mata kepala kita, mata yang ada di kepala. Itu namanya ihsan. Melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya harus ada perangkat, ya, perangkat yang menyambungkan antara realitas yang terlihat oleh mata dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Apa yang menyambungkan? Menyambungkannya adalah ilmu tadi, keimanan. Seorang bisa melihat gunung dan dia bisa melihat zat yang menciptakan gunung. Kalau anak-anak kita ajarkan, nah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar, Bu? Ya, yakin surga ada di bawah telapak kaki ibu? Yakin? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Coba cari. Ya, anak saya juga Umar tuh nanya begitu. Mana telapak kaki ibu? Dilihat, mana surganya? Yang ada roromehin. Ya, ini adalah tahap nalar berpikir kanak-kanak. Mohon maaf, ini kanak-kanak. Dia harus melihat ada atau tidak dengan mata kepalanya. Ya, karena kanak-kanak belum bisa mencerna, belum bisa memahami surga ada di bawah telapak kaki ibu. Di Korean nggak ketemu surga itu. Barulah orang-orang yang sudah sempurna akalnya, matang pemikirannya, dia bisa memahami surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dia tahu berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu, hormat kepada ibu, menjaga adab kepada ibu, itulah surga. Terlihat surga itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ketika melihat ibu, maka tugas seorang anak berbakti kepada ibu. Birrul walidain. Dia tahu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka orang-orang yang masih berpikir harus terlihat oleh mata, sampai kapanpun dia tidak akan bisa memahami bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Bagaimana kita katakan, ya Allah, ridhoi kami, terima amal ibadah kami, sedangkan orang tuanya disakiti? Apakah ini Allah akan ridho? Tidak. Allah ridho tidak. Maka ciri Allah ridho itu adalah orang tua kita juga ridho. Itu cirinya. Karena ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua. Maka sebelum kita menuju kepada Allah, kita lihat siapa yang menjadi kewajiban kita yang pertama. Orang tua. Jika kita sebagai anak, maka orang tua kita jadikan supaya orang tua kita ridho. Jika orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Sama ketika orang tua murka, ya jangan-jangan Allah juga murka. Nah, cara berpikir beginilah, kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Ketika kita berbicara tentang amal soleh, apa ciri amal soleh diterima atau tidak? Ada cirinya nggak? Ibadah kita diterima atau tidak? Ada cirinya nggak?
Ada yang tahu cirinya? Cirinya gimana? Bentuknya bulat? Ya, mengharap ridho Allah. Ridho Allah terlihat tidak? Iya. Kita berharap ridho Allah. Cik, nukumaha ridho Allah teh. Terlihat tidak oleh mata. Mengharap pahala dari Allah. Coba pahalanya seperti apa? Orang yang berbuat dosa dapat berbuat kejahatan, keburukan dapat dosa. Cik, bagaimana bentuk dosa itu seperti apa? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat dengan mata kepala kita kan? Gitu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Maka ini adalah tahapan dari ihsan. Jadi kita ingin naik, tidak melulu melihat apa yang terlihat, tapi kita merenung apa yang dibalik itu yang tidak terlihat. Inilah tahapan dari ihsan. Karena tidak banyak dari kita yang menjadikan akalnya sebagai Tuhannya. Ketika tidak dipahami oleh akalnya, tidak dimengerti oleh akalnya, maka itu tidak ada. Itu tidak bisa masuk, tidak bisa dipercayai. Padahal Allah itu jauh lebih besar dari otak kita, dari akal kita, jauh lebih besar. Jangan mengkerdilkan Allah dengan pikiran kita, bahwa Allah itu jauh lebih besar. Ini diantara hal-hal yang kita tidak sadari, bahwa kadang kita menuhankan akal kita, ya, tanpa diikuti dengan ikhtiar. Ikhtiar, iya, mulutnya ikhtiar, tapi keputusan akhir kita tentukan sendiri. Seharusnya begini. Ya. Jadi kita ingin mencoba belajar sesuatu hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Bisa dipahami ya? Itulah ihsan. Itulah ihsan.